Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi mengenai sistem pengeluaran, yaitu pembelian dan pengeluaran kas. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Vivi Rizky Aulia dengan NIM 1905365 dari jurusan Pendidikan Ekonomi Konsentrasi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama. Yang pertanyaannya, perusahaan Wilmart telah berpindah dari JIT ke sistem FMI. Diskusikan kelebihan dan kekurangan potensial atas pengaturan ini dan pengendalian khusus apakah yang harus dikembangkan untuk mengawasi sistem FMI ini. Baiklah, jawabannya just in time adalah salah satu sistem produksi yang dirancang untuk mendapatkan kualitas, menekankan biaya, dan mencapai waktu penyerahan seefisien mungkin dengan menghapus seluruh jenis pemborosan yang terdapat dalam proses produksi, sehingga perusahaan mampu menyerahkan produknya baik barang maupun jasa sesuai kehendak konsumen dengan tepat waktu. Untuk mencapai sasaran dari sistem ini, perusahaan memproduksi hanya sebanyak jumlah yang dibutuhkan atau diminta konsumen dan pada saat dibutuhkan, sehingga dapat mengurangi biaya pemeliharaan maupun menekan kemungkinan kerusakan atau kerugian akibat menimbun barang. Sistem just in time ini bergantung pada pengiriman bahan baku dan komponen untuk tiba tepat ketika mereka dibutuhkan. Alih-alih pengiriman besar sesekali ke gudang, input tiba dalam beberapa pengiriman dan tepat ketika mereka dibutuhkan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan just in time. Kelebihan just in time yang pertama yaitu proses penerapan just in time yang dinamis, yang berarti akan berjalan terus-menerus mengatasi setiap masalah yang timbul sehingga akan menghasilkan perbaikan yang berkelanjutan. Yang kedua, memungkinkan pengurangan lead time secara terus-menerus. Dengan menghilangkan hambatan yang terjadi secara terus-menerus, maka dengan just in time dapat mengurangi lead time, sehingga akan meningkatkan ketanggapan dan keluasan produksi. Perusahaan lebih tanggap dan mampu untuk beradaptasi ketika menghadapi perubahan. Yang ketiga, memungkinkan evaluasi terhadap pemasok. Sistem just in time memiliki pendekatan yang berbeda tentang pengendalian kualitas bila dibandingkan dengan pendekatan tradisional. Perusahaan akan mampu melakukan monitoring terhadap kualitas kinerja pemasoknya. Pekerja tidak menggunakan waktu untuk menyortir produk namun digunakan untuk mencegah terproduksinya bagian yang tidak baik. Yang terakhir yaitu memungkinkan penghematan jumlah tenaga kerja. Selanjutnya yaitu kelemahan just in time. Kelemahan just in time yang pertama yaitu perlu adanya kesamaan persepsi dan kesepakatan atau kontrak yang dibuat yang menyatakan bahwa produksi yang akan dijalankan menggunakan sistem just in time. Kesepakatan tersebut harus diketahui oleh semua pihak yang terlibat di dalamnya, baik antara pihak manajemen dan pekerja maupun antara perusahaan dengan pemasok atau konsumen. Yang kedua, sistem produksi just in time menuntut para pekerja untuk bekerja lebih giat agar target tercapai. Jika diperlukan, bekerja lembur atau malam hari di luar jam kerja diperlukan agar volume produksi yang diminta pelanggan terpenuhi. Dan kelemahan just in time yang terakhir yaitu untuk mempercepat proses produksi, perusahaan membutuhkan pemasok yang tidak hanya mampu memasok bahan baku yang berkualitas, namun lokasinya juga dekat dengan pabrik sehingga keterlambatan pengiriman bahan baku dapat dihindari. Jadi, pengendalian khusus yang dilakukan adalah pengendalian persediaan atau yang biasa disebut dengan inventory control, yang mana merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan termasuk keputusan-keputusan yang diambil sehingga kebutuhan akan bahan untuk keperluan proses produksi dapat terpenuhi secara optimal dengan resiko sekecil mungkin. Nah, jika persediaan terlalu besar atau overstock dapat menyebabkan pemborosan karena menyebabkan terlalu tingginya beban-beban dan juga terlalu besar barang modal yang menganggur dan tidak berputar. Nah, jika persediaan sedikit atau out of stock dapat mengganggu kelancaran proses produksi sehingga ketepatan waktu pengiriman sebagaimana telah ditetapkan oleh pelanggan tidak terpenuhi sehingga pelanggan lari ke perusahaan lain. Dan pengendalian persediaan merupakan usaha-usaha penyediaan bahan-bahan yang diperlukan untuk proses produksi sehingga dapat berjalan lancar, tidak terjadi kekurangan bahan, serta dapat diperoleh biaya persediaan yang sekecil mungkin. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Yang pertanyaannya, haruskah setiap perusahaan beralih dari proses pencocokan 3 cara tradisional ke pencocokan 2 cara yang digunakan dalam ERS? Mengapa ya dan mengapa tidak? Jawabannya, menurut saya harus, karena penggunaan pendekatan ERS lebih menghemat waktu dan uang dengan mengurangi jumlah dokumen yang perlu dicocokkan karenanya dan jumlah ketidaksesuaian potensial.
Di samping itu, ERS dapat menghemat waktu dan biaya pemasok untuk menghasilkan dan melacak faktur. Mengadopsi pendekatan ERS, mengeliminasi potensi atas kesalahan dalam faktur pemasok karena perusahaan membayar dengan mencocokkan perhitungan dari apa yang mereka terima dengan harga yang dicantumkan ketika barang dipesan. Penggunaan ERS membuatnya penting untuk mengendalikan akses terhadap file induk pemasok dan mengawasi seluruh perubahan yang dibuat terhadapnya karena file induk pemasok sekarang berisi informasi mengenai harga dari barang yang akan dibeli. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan mekanisme pengendalian internal yang saudara terapkan untuk mencegah pembayaran faktur pembelian kredit yang sama 2 kali. Jawabannya, pembayaran faktur pembelian kredit yang sama 2 kali itu bisa terjadi karena administrasi yang tidak rapi sehingga membuat perusahaan harus membayar faktur yang sama sebanyak 2 kali. Dan tentunya ini akan merugikan perusahaan karena kas perusahaan menjadi tertahan di pemasok. Pengendalian yang dapat kita lakukan yaitu membatalkan seluruh dokumen pendukung ketika cek ditandatangani. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa dokumen pendukung tidak dapat dikirimkan ulang untuk membayar faktur yang sama lagi. Setiap prosedur pembelian harus didokumentasikan dan kebijakan terkait dengan pembelian harus dinyatakan secara tertulis, seperti kebijakan atas tawaran potongan dari pemasok. Dan pertanyaan yang terakhir yaitu jelaskan mekanisme pengendalian internal yang saudara terapkan untuk mencegah pembelian fiktif. Jawabannya, pembelian fiktif dapat juga disebut dengan pembelian tidak nyata. Misalnya, perusahaan melakukan penjualan dan piutang fiktif dengan menerbitkan cek untuk pembayaran transaksi pembelian fiktif. Sehingga yang seharusnya perusahaan mengalami kerugian, tetapi yang dilaporkan malah laba. Pengendalian yang dapat kita lakukan yaitu dengan cara seorang auditor harus memberikan perhatian lebih terhadap akun-akun yang berkaitan dengan perhitungan laba dengan cara memperoleh bukti-bukti yang cukup untuk memadai untuk memastikan apakah manipulasi laba terjadi atau tidak. Sekian jawaban dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.